Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chakrul Adi Wijaya. Dari 12.1. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Kerajaan Pajang. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa. Sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Mas Karbet pada tahun 1568 Masehi. Selanjutnya aspek kehidupan pada masa Kerajaan Pajang. Yang pertama, aspek sosial budaya. Akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dengan Hindu yang sangat terlihat. Salah satunya dapat dilihat pada bentuk arsitektur Masjid Laweyan yang mirip dengan bentuk kelenteng Jawa. Namun corak aliran tauhid ke pinggir berkembang berbeda, murni Sedo bergeser ke penganut kejawen mulai mendapatkan tempatnya. Penyebabnya adalah Sultan Hadiwijaya, selaku raja di Kerajaan Pajang merupakan panata gama Khalifatullah Tanah Jawa yang menganut Manunggaling Kawula Gusti. Yang kedua, aspek ekonomi. Di zaman Kerajaan Demak baru muncul, Pajang telah mengekspor beras dengan mengangkutnya melalui perniagaan yang berupa Bengawan Sala. Sejak itu, Demak sebagai negara maritim menginginkan dikuasainya lumbung-lumbung beras di pedalaman yaitu Pajang dan kemudian juga Mataram, supaya dengan cara demikian dapat berbentuk negara ideal agraris maritim. Ketiga, aspek politik. Kehidupan politik Kerajaan Pajang dipenuhi dengan banyak tokoh yang terpaku dengan dendam dan perebutan pemerintahan. Pada awal berdirinya, kerajaan ini mengalami kudeta yang dilakukan oleh Arya Penangsang. Kudeta ini dijalankan berdasar dengan rasa benci dan dendam kepada Sultan Hadiwijaya. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Pajang. Yang pertama yaitu Jaka Tingkir. Awal berdirinya dari tahun 1568 sampai dengan 1583 Masehi. Nama aslinya Mas Karbet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga. Usai kematian ayahnya, Jaka Tingkir tumbuh menjadi pemuda yang gemar bertapa. Guru pertamanya Sunan Kalijaga hingga ia memerintah Kerajaan Pajang. Selanjutnya yang kedua, Arya Pangiri dari tahun 1583 sampai dengan 1586. Arya Pangiri berasal dari Demak. Ia menjabat setelah Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir meninggal dunia. Setelah menjabat, ia bergelar Sultan Ngawantipura. Yang terakhir yaitu Pangeran Benawa, dari tahun 1586 sampai dengan tahun 1587. Pangeran Benawa merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Ia bergelar Sultan Prabuwijaya namun, ia meninggal pada tahun 1587 dan menjadi akhir dari Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Islam Pajang sendiri mengalami masa keemasan atau masa kejayaan kerajaan adalah pada masa Sultan Hadiwijaya. Ada banyak pencapaian yang berhasil diraih pada masa Sultan Hadiwijaya. Perpindahan kekuasaan Islam Demak ke Pajang sendiri seakan menjadi sebuah simbol dari kemenangan Islam Kejawen atas Islam Ortodok pada masa itu. Masa kemunduran. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Pangeran Benawa dan Arya Pangiri saling bersaing untuk menjadi raja. Arya Pangiri berhasil naik tahta pada 1583, namun selama pemerintahannya, hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sementara kehidupan rakyatnya terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa merasa prihatin dan melancarkan serangan pada 1586, dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram. Arya Pangiri kalah. Sementara Pangeran Benawa dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Pajang ketiga. Pemerintahannya hanya berlangsung singkat, ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Pada 1587, kekuasaannya pun berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Atas kebijakan Sutawijaya, Pajang kemudian dijadikan negeri bawahan Mataram. Peninggalan Kerajaan Pajang.
Peninggalan kerajaan Pajang tidak banyak ditemukan, hanya Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Masjid yang telah beberapa kali mengalami pemugaran ini masih terjaga dan digunakan untuk beribadah hingga kini. Selain itu, di daerah Pajang hanya ditemui reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Keraton Pajang. Yang terakhir penutup. Untuk kesimpulan, yang pertama, Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Mas Karbet pada 1568 Masehi. Kerajaan Pajang mempunyai 3 raja, mencapai masa kejayaannya pada kepemimpinan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Untuk saran dari keberadaan Kerajaan Pajang di Nusantara pada masa yang lalu, maka kita wajib mensyukurinya. Wujudkan dalam sikap dan perilaku dengan hati yang tulus serta didorong rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan dan memelihara budaya nenek moyang kita. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga dan memelihara peninggalan budaya bangsa yang menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.